kembali lagi bersama saya Dewi Agustiani. Akrab disapa Coach Dewi. Saya seorang diet coach, life coach, dan praktisi resource therapy. Di video kali ini, video kelima yang berkaitan dengan tema resource therapy, saya akan membahas tentang permasalahan pada part. Di video-video sebelumnya, saya sudah membahas tentang perkenalan, ya, kemudian apa itu resource therapy, kemudian konsep part, sejarah resource therapy, dan adalah video lanjutan. Di video kali ini saya akan membahas tentang permasalahan pada part. Kita sudah belajar bahwa kunci respon fungsional adalah berada di mode yang tepat, di waktu dan tempat yang tepat, yang sesuai dengan peruntukannya. Jadi part tersebut tidak mengalami luka atau trauma, tidak ada konflik internal, tidak salah tempat gitu ya. Tetapi part yang sehat adalah yang sesuai peruntukannya. Oke, nah jadi tadi saya sudah jelaskan ya bahwa part ini ada part yang normal, part yang sehat, yang fungsional, tapi ada juga part yang bermasalah atau mengalami permasalahan yang disebut dengan kondisi patologi ya. Fisioterapi tadi dispesifikasikan ke dalam 3 kondisi, di mana yang pertama ada kondisi perilaku yang dirasa mengganggu. Nah, ini biasanya disebut dengan ada retrostate. Ada retrostate ini terbagi menjadi dua bagian ya, ada retro avoiding, ada retro original, di mana memang karakternya itu juga berbeda ya. Nah, kemudian ada disonan. Disonan ini dia adalah partnya yang sehat gitu, tetapi salah aja tempat dan waktunya, salah peruntukannya ya, sehingga menyebabkan tadi part atau bagian diri ini mengalami masalah. Kemudian kondisi yang kedua di mana ada kondisi emosi yang dirasa mengganggu. Ini biasanya terjadi pada state faded with rejection, faded with fear, faded with confusion, faded with disappointment. Nah, kemudian yang terakhir adalah sebuah kondisi di mana adanya konflik internal. Ada 2 part atau 2 bagian dalam diri kita yang ingin muncul ke permukaan secara aktif gitu ya, di mana masing-masing part ini dia mempunyai kepentingan dan tujuan masing-masing yang sama-sama positif. Namun seringkali gitu salah satu tadi gitu ya, bahwa itu adalah dinamika dan lika-liku permasalahan pada part. Sebagai seorang terapis atau konselor, kita memfasilitasi perubahan klien tadi gitu dengan cara menormalkan kembali mode atau set yang bermasalah dalam diri klien. Permasalahan pada part itu secara spesifikasinya dibagi ke dalam 3 kondisi. Yang pertama di mana ada kondisi perilaku yang dirasa mengganggu ya, artinya ya perilaku ini ada yang take over gitu atau mengambil kendali, tapi ada juga yang perilaku salah tingkah ya. Spesifikasi yang pertama gitu ya, ada perilaku ini biasanya terjadi di retrostate, di mana resource state ini juga dibagi menjadi 2, dari retro original, ada retro avoiding. Kemudian tadi masalah perilaku lainnya itu dissonant state. Nah, dissonant state adalah part yang sehat, tetapi hanya kemunculannya saja di saat yang tidak tepat gitu, di waktu dan tempat yang salah, yang tidak tepat, tidak pas gitu, dan kemudian mungkin fungsi dan peruntukannya juga tidak tepat. Kemudian yang kedua adalah sebuah kondisi di mana ada emosi yang dirasa mengganggu. Nah, biasanya ini dialami oleh state yang faded. Nah, faded ini ada faded with fear. Faded with fear di mana dia merasa ada ancaman dari luar, ada bahaya ya. Ada ketakutan ya yang irasional ya. Kemudian ada faded with rejection. Nah, ke faded with rejection ini dia mengalami rasa tidak berharga, rasa tidak dicintai, rasa tidak layak, dan kemudian ada faded with disappointment, di mana
di disappointment ini ya benar-benar menyabotase part-part lainnya untuk muncul, karena dia sebenarnya energi psikisnya habis, drop gitu ya, sehingga tidak mampu tadi gitu memberikan kesempatan untuk part lain aktif di permukaan. Nah, kemudian yang ketiga ada konflik internal yang disebut dengan conflicted. Artinya ada dua part dalam diri seseorang ya, dimana part ini dua-duanya ingin muncul ke permukaan karena merasa punya kepentingan, karena merasa ya saya harus melakukan tugas ini gitu, karena tadi gitu ya, part itu sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Tapi ketika memang ada dua part yang ingin muncul ke permukaan, nah ini pasti akan terjadi konflik internal dalam diri seseorang. Nah, pertanyaannya kenapa sih di resource therapy ada acuan diagnosanya gitu? Artinya kenapa dalam resource therapy memiliki kategori resource state pathology? Artinya tadi part-part yang bermasalah itu spesifikasikan ke dalam berbagai kondisi. Kenapa resource therapy memiliki kategori state resource pathology? Nah, ini seru ya, kenapa gitu, karena memang resource terapi ini berbeda dengan keilmuan lainnya ataupun dengan dunia medis pada umumnya. Ini acuannya memang berbasis pada diagnosa resource terapi. Jadi diagnosa ini adalah diagnosa yang dilakukan oleh resource terapis ya, dan ketika kita sudah tahu nih diagnosanya apa, maka kita akan bisa menentukan treatment plan apa untuk membantu klien kembali ke mode normalnya. Nah, ketika part yang bermasalah tadi sudah mengalami resolusi ya, maka akan kembali ke mode normal. Saya biasa mengilustrasikan kepada klien gitu ya, bagaimana part-part dalam diri kita ini bekerja. Dalam sebuah keilmuan resource therapy, keberadaan part atau bagian-bagian dalam diri kita atau personality part ilustrasikan seperti sebuah bis, di mana bis ini dia semua penumpangnya adalah supir. Penumpangnya adalah supir spesialis yang ahli nyetir gitu ya, tetapi sesuai fungsi dan peruntukannya. Misalnya bus ini adalah diri kita gitu ya, dan supir-supir di dalam bus itu yang punya tugas dan fungsinya masing-masing ini adalah bagian-bagian dalam diri kita. Nah, untuk bus bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, tanpa ada kendala, tentu itu harus dalam resource therapy ada ilustrasi yang menjelaskan tentang bagian-bagian dalam diri kita. Biasanya diilustrasikan dengan sebuah bus yang semua isinya adalah penumpang, di mana penumpangnya ini adalah supir-supir yang kompeten, yang ahli di bidangnya. Jadi ada supir yang misalkan spesial tanjakan, ada supir yang spesial kudunan, ada supir yang spesial jalan terjal gitu ya, atau jalan lurus. Nah, supir-supir ini memiliki fungsi masing-masing. Ilustrasi ini sama dengan diri kita. Diri kita ibaratnya ini adalah bus, dan supir-supir tadi yang ada di dalam bus adalah part-part yang ada dalam diri kita gitu ya, yang punya tugas dan fungsi masing-masing spesifik. Tapi ingat, kemudi hanya satu. Jadi untuk bus bisa berjalan dengan lancar tanpa kendala, tentu harus sopir yang spesialis ya, yang ahli di bidangnya untuk membawa kendaraan tersebut. Bagaimana jadinya jika part yang aktif adalah part yang tidak tepat? Contohnya misalnya ini di medan yang nanjak gitu ya, ternyata yang nyupir adalah supir yang dia hanya bisa dibelokkan. Nah, itu maka yang akan terjadi adalah ya jalannya bus bermasalah gitu ya, akan ada kendala. Begitupun dengan diri kita sama gitu ya, ketika ada bagian-bagian dalam diri kita yang tadi atau mungkin ada sopir yang pernah trauma, yang mengalami luka gitu ya. Nah, ketika atau mungkin ada sopir yang mengalami luka atau trauma, dia duduk nih di kursi bus paling belakang gitu ya, ketika jalan lagi nyantai, lagi asik-asiknya gitu ya. Nah, tiba-tiba
karena dia pernah mengalami kecelakaan di belokan, dia merasa dia harus menghindari belokan itu, lalu dia mengambil alih, men-take over gitu ya, sesuatu yang paling di depan. Nah ini juga kan pasti jalannya bus akan bermasalah. So ketika kita sudah tahu ya bahwa jenis kondisi permasalahan apa yang dialami oleh sebuah part, maka kita akan tahu treatment plan apa yang akan kita pakai untuk tadi meresolusi permasalahan pada part tersebut. Atau ilustrasi lain adalah sebuah perusahaan di mana perusahaan ini punya divisi-divisi atau departemen-departemen ya yang bekerja sesuai dengan fungsi dan peruntukannya. Di mana perusahaan ini misalkan punya divisi A. Divisi A ini bagian khusus marketing, khusus untuk penjualan gitu ya. Terus ada divisi B. Divisi B ini adalah khusus untuk promosi gitu. Terus kemudian ada divisi C. Divisi C ini adalah khusus untuk produksi. Nah, misalkan seperti itu ya. Nah, jika dalam sebuah perusahaan semua divisi-divisinya ini sehat gitu ya, artinya melakukan tugas sesuai dengan fungsi dan peruntukannya, tidak ada yang salah tempat, tidak ada yang mengalami luka atau trauma, maka performa dari perusahaan ini juga akan baik. Tetapi ketika salah satu divisi atau mengalami permasalahan gitu, maka yang lain itu akan kena imbasnya. Nah, mungkin dalam diri kita itu juga ilustrasinya seperti itu. Tadi bahwa perusahaan ini adalah diri kita dan divisi-divisi ini adalah bagian-bagian dalam diri kita. Tadi saya sudah jelaskan di awal ya bagaimana keilmuan resource therapy ini sangat membantu gitu ya, bahwa acuan diagnosanya jelas, kerangka kerjanya jelas gitu. Ini untuk membantu kita juga sehingga kita bisa dengan tepat membantu permasalahan pada klien yang seringkali membuat proses terapi tidak berjalan dengan baik, tidak berjalan dengan semestinya, itu karena kita menangani bukan pada part yang bermasalah, sehingga yang terjadi ya kita tetap mengalami permasalahan karena part yang bermasalah belum mendapatkan resolusinya. Sekian sharing saya di video kelima, dan nanti kita akan lanjutkan di video berikutnya. Kita akan mulai membahas di video ke-6 kita akan membahas tentang dissonance state. Baik, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk terus saksikan video-video selanjutnya. Saya Dewi Agustiani undur diri. Terima kasih. Salam sehat, bahagia, dan selaras.